Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami ada. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang berlalu. Nanti ini saatnya kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan, katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku
mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat hatimu, kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau kerinduan hatiku Tuhan, oh Yesusku, haleluya. Kerinduan hati kami, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Beshem Ha'af Ve'aben Ve'ruah HaKodes Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Saya menyapa segenap jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan kita akan bersama belajar mengenai firman dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan judul Rabbi Yesua dan Derek Eretz bersedekah. Saya mengambil satu diktum yang bisa kita terima, yaitu sola fide, sola gratia. Bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik itu betul. Dan kita dapat menerima itu, bahwa keselamatan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal bukan dibayar oleh amal ibadah kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, seperti yang diajarkan oleh Bapak Gembala, Bapak Erastus Sabtono, orang yang sudah diselamatkan, tetapi tidak mau berbuat baik, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini memiliki dasar dari Kitab Matius 7 ayat 21, bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang menyebut dia Tuhan, Tuhan belum tentu dia nanti diselamatkan apabila dia tidak melakukan kehendak dari Bapa. Jadi jelas di sini bahwa iman itu harus dirupakan dengan perbuatan juga. Walaupun perbuatan itu tidak menambah keselamatan, tetapi perbuatan baik adalah menjadi kewajiban bagi orang percaya sebagai pengucapan syukur bahwa dia telah diselamatkan. Dan kita akan belajar bersama ayat yang diambil dari Lukas 18 ayat 18 sampai 27, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya bacakan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Tuhan Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saya akan mengkut dari perkataan seorang rabi Yahudi, yang dimana dia banyak sekali juga menulis tentang Perjanjian Baru.
Dia mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Dia tinggal di antara orang-orang Israel dan dia berbicara dengan frasa-frasa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan dalam hal ini, Tuhan Yesus itu bicara mengenai tata krama atau nimusin, etiket yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masanya. Dan itu juga berkaitan dengan derek eretz. Jadi apa itu derek eretz? Derek eretz arti harfiahnya adalah jalan bumi. Itu adalah istilah bagi tatanan dalam kehidupan orang Yahudi mengenai tata krama, mengenai perbuatan baik, mengenai kesopanan, mengenai rasa hormat, dan mengenai bagaimana cara berperilaku yang baik. Nah, Tuhan Yesus mencoba menggali tentang deret eretz yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi ini untuk diajarkan kepada si orang kaya yang sedang bertanya kepada Yesus dan juga kepada audiensnya yang lain. Siapa mereka? Mereka adalah para murid Kristus. Dan mereka semua adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengetahui derek eretz Yahudi. Pada Markus 10 ayat 18, dan kita dapat membandingkannya dengan Lukas 18 ayat 19, jawab Yesus kepada orang kaya itu, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik, selain dari Allah saja." Apakah hal ini Tuhan Yesus menolak untuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang baik? Tuhan Yesus mencoba menggali tentang hal yang baik supaya kebaikan ini dapat dipahami oleh si orang kaya itu juga para muridnya. Ada satu kepercayaan atau ada suatu jalan hidup yang ditulis oleh orang-orang Yahudi dalam literatur mereka, yaitu dalam Vayikra Rabbah 9 ayat 3 yang mengajarkan satu intisari dari Torah yang menuliskan demikian. Katma deret eretz et hatorah. Katma et derek eretz et hatolah. Nah, artinya secara kontekstual frasa tersebut adalah kedepankan perbuatan terpuji sebelum hukum Taurat. Jadi penghayatan terhadap firman Tuhan dalam mindset orang Yahudi itu juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengutip dalam literatur Yahudi yang lainnya, misalnya dalam Pirkei Avot 3 ayat 17 yang menyatakan im ein Torah, ein derek eretz. Im ein derek eretz, ein Torah. Jika tidak ada Torah, tidak ada derek eretz. Jika tidak ada derek eretz, maka tidak ada Torah. Jadi di sini orang Yahudi mengedepankan Torah bersama-sama dengan perbuatan baik. Tentu saja firman Tuhan adalah yang utama. Tetapi apabila firman Tuhan itu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak akan ada artinya. Katma derek eretz et hatorah. Apa pengamalannya? Saya berikan satu contoh, misalnya demikian. Ada seorang Yahudi, dia boleh berbangga bahwa dia tidak pernah lalai untuk membayar tuntutan hukum Taurat tentang pembayaran persepuluhan. Tetapi seandainya orang itu kikir terhadap keluarganya, kikir terhadap orang tuanya, pelit setengah mati terhadap sesamanya, atau dia mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarganya, maka apa yang dilakukan dalam mengamalkan ke-613 hukum Taurat itu nggak ada artinya apabila dia tidak berlaku adil bagi orang-orang di sekitarnya. Nafas yang sama,
ditulis oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini Rasul Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus, dia juga mengajarkan bahwa Torah, firman Tuhan, itu juga harus dilaksanakan bersama-sama dengan perbuatan baik. Dilaksanakan dengan deret-eret. Dilaksanakan dengan tata krama yang diharuskan bagi orang-orang Yahudi untuk mengamalkan firman yang sudah mereka pelajari. Nah, pertanyaan dari orang kaya itu. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lukas 18 ayat 18. Pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus dengan mengutip beberapa butir dari 10 firman yang menjadi bagian dari 613 hukum Torah. Tuhan Yesus mengutipnya, engkau tentu telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu apa jawab si orang kaya ini? Dia menjawab dengan sangat pede banget deh. Dia menjawab demikian, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, Anda garis bawahi apa yang ditulis dengan semuanya itu. Berarti ini adalah ukuran yang diajukan kepada Yesus Kristus. Jangan lupa bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Setiap pernyataan yang diajukan kepadanya itu sama dengan nazar. Jadi Tuhan Yesus melihat satu ukuran bahwa si orang kaya ini memberikan satu ukuran semuanya. Semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Jadi jelas di sini ada satu ukuran semuanya. Dalam Matius 7 ayat 2, dalam Markus 4 ayat 24, dalam Lukas 6 ayat 38, bersama-sama menuliskan satu firman dari Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi ukurannya apa tadi? Semuanya. Ya, ingat semuanya. Dan dia melakukan semuanya itu sejak masa mudanya. Apa yang dimaksud dengan masa mudanya ini? Kata masa muda itu merujuk ketika dia pertama kali dikukuhkan sebagai anak hukum dalam bar mitzvah. Kapan sih usia bar mitzvah itu? Ini seperti Tuhan Yesus yang ketika umur 12 tahun dia dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah dan di situ dia dikukuhkan sebagai anak hukum, bar mitzvah. Berarti si orang kaya ini dia sudah mengikuti setiap perintah dari hukum Torah yang kalau dirincikan itu sebanyak 613 dan masih plus lagi. Plus dari peraturan para rabi. Dan dia mengatakan semuanya itu sudah aku lakukan. Wow. Jadi memang ada golongan-golongan dari orang Yahudi ini yang betul-betul dengan sempurna telah melakukan hukum Taurat secara total, secara penuh. Dan ini juga pernah dibanggakan oleh Rabi Saul, yaitu Rasul Paulus. Dia menuliskan dalam Filipi 3 ayat 6b. Dia mengatakan, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow. Jadi memang ada orang-orang Yahudi yang begitu saleh, yang begitu setia terhadap hukum Taurat, sehingga dia tidak bercacat
untuk melakukan segala perintah yang dituliskan di 5 kitab Torah, yaitu kitab yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu. Tetapi di sini Tuhan Yesus sebagai Allah yang inkarnasi, dia adalah Maha Tahu. Dalam tatanan deret eretz Yahudi, ada tatanan yang disebut dengan perbuatan sedekah. Bahasa Ibraninya adalah sedekah. Jadi kata sedekah dalam bahasa Indonesia adalah satu serapan yang diambil dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani adalah bahasa yang satu rumpun, yaitu rumpunnya sama-sama Semitik. Nah, dengan sifat kemahatauannya, dia memahami siapa sebenarnya orang kaya ini. Ya, betul dia tidak pernah berzinah, betul dia tidak pernah mencuri. Tapi sebenarnya orang kaya ini adalah orang kaya yang kikir. Orang yang kurang dalam melaksanakan perbuatan sedekah yang sebenarnya ini ada dalam tatanan deret eretz orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus dalam kemahatauannya, ia membidik langsung apa yang menjadi kelemahan tersembunyi dan yang tertutup oleh baju kesalehan dari si orang kaya itu. Apa? Yaitu kemelekatannya terhadap mamon. Jadi kalau kita membaca dalam perikop Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 ini, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan sesuatu yang rohani, tetapi ia juga mengajarkan bagaimana muridnya harus memperhatikan sesamanya dengan melaksanakan perbuatan sedekah. Nah, kata sedekah ini secara harfiah itu bermakna melakukan perbuatan justice, keadilan atau kebenaran. Dan makna dari keadilan ini itu menjadi berbelok dalam deret eretnya orang Yahudi, bahwa melakukan justice, melakukan keadilan itu sama seperti ketika kita melakukan suatu keadilan dari sesuatu yang lebih yang kita punyai. Misalnya kalau kita memiliki makanan yang lebih dan kita melihat ada sesama kita yang sedang kelaparan, maka makanan yang lebih itu harus kita laksanakan justifikasi, keadilan, supaya sesama kita juga ikut makan bersama dengan kita. Nah, demikian juga seandainya Anda memiliki uang yang lebih, Anda harus melakukan sedekah, Anda harus melakukan keadilan. Dengan kelebihanmu, kita harus melakukan sharing dari apa yang kita lebihkan itu kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, dari situlah makna berbuat keadilan bergeser menjadi beramal. Jadi makna bersedekah menjadi sinonim dengan beramal karena itu merupakan satu deret eretz yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Apabila kita melihat orang yang berkekurangan, maka kita harus melakukan keadilan. Nah, dalam Ulangan 16 ayat 20 ada satu frasa yang amat terkenal bagi orang Yahudi, yaitu sedek sedek tirdof. Justice, justice, you shall pursue. Berbuatlah sedekah. Kalian harus berbuat sedekah, berlomba-lomba untuk melakukan sedekah. Nah, di sini diambil dari Ulangan 16 ayat 20 yang di dalam naskah bahasa Indonesianya itu adalah semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Nah, kata keadilan tadi maknanya dalam deret eretz orang Yahudi itu sama dengan beramal. Maka pengamalan dari Ulangan 16 ayat 20 ini adalah berbuatlah amal, berbuatlah kebaikan, senantiasa
dan itulah yang harus kau kejar. Ulangan 16 ayat 20 ini, yang dimana ada kata sedek yang menjadi dasar dari kata sedekah, itu dalam terjemahan Septuaginta diterjemahkan dengan dikaios. Nah, kata dikaiosune itu sama dengan kata dalam bahasa Ibrani sedek atau sedekah. Nah, dari sinilah pengamalan dari Ulangan 16 ayat 20 mengharuskan orang-orang Yahudi harus melakukan sedekah dan mereka harus berlomba-lomba melakukan sedekah. Nah, ada seorang rabi yang sangat terkenal dan dia juga seorang filsuf pada zaman pertengahan. Dia adalah Rambam atau Rabbi Moshe ben Maimon. Dia mengajarkan tangga sedekah atau the ladder of sedekah. Dan itu ditulis dalam Mishneh Torah 10 ayat 7 sampai 14. Di situ Rambam mengajarkan 8 tingkatan sedekah, Shemone ma'alot yesh basedekah. Saya akan mulai dari yang terendah lebih dahulu, yaitu tingkatan yang ke-8. Yaitu memberi sedekah karena rasa kasihan. Nah, memberi sedekah oleh karena kasihan deh, dia belum makan. Maka saya akan memberi makan sesama saya itu. Nah, memberi karena kasihan, memberi karena perasaan yang terpaksa, ya, itu merupakan suatu sedekah yang paling rendah. Nah, kita naik lagi ke tangga yang ke-7, yaitu memberi sedekah tetapi tidak memadai, ya. Memberi sedekah dengan sukarela tapi tidak memadai. Misalnya, kita suka makan yang enak-enak, ya, tetapi kalau kita memberikan sedekah kepada sesama kita, kita berikan beras yang raskin, beras yang jelek, baru kita kasihkan ke saudara kita. Atau sekedar mie instan yang kita berikan kepada orang-orang miskin. Jadi memberi secara sukarela tapi tidak memadai. Itu adalah sedekah tingkatan yang ke-7. Nah, sedekah tingkatan yang ke-6, yaitu sedekah yang diberikan secukupnya setelah diminta. Nah, gara-gara saudaramu minta, maka kita mau memberi. Nah, sedekah yang demikian itu adalah sedekah dalam tingkatan yang ke-6. Kita naik lagi ke sedekah yang tingkatan ke-5, yaitu memberi sedekah sebelum diminta. Wah, ini bagus dong, memberi sedekah sebelum diminta. Tetapi kenapa dalam pandangan Rambam ini dia baru ditempatkan pada tingkatan yang ke-5? Tidak apa-apa, nanti kalau Anda masuk ke tingkat yang paling tinggi nanti akan Anda mengerti kenapa sedekah sebelum diminta itu diberikan pada tangga yang ke-5. Kemudian tingkat ke-4, yaitu memberi sedekah kepada orang umum penerima yang tidak dikenal. Jadi Anda bisa memberikan donasi kepada siapapun yang tidak Anda ketahui background-nya itu apa. Asalkan orang itu memerlukan, Anda tergerak untuk memberi. Nah, ini adalah satu sedekah tingkat yang ke-4. Sedekah tingkat yang ketiga, yaitu memberikan sedekah secara anonim. Jadi nggak ketahuan siapa yang memberi kepada penerima yang tidak dikenal. Nah, ini adalah sedekah dalam tingkatan yang ketiga. Sedekah tingkatan yang kedua, menurut Rambam, memberikan sedekah secara anonim kepada penerima tak dikenal melalui yayasan yang dapat dipercaya. Nah, ini menurut Rambam. Dan kita akan naik ke tingkat yang pertama, yaitu sedekah pada tingkatan yang tertinggi, yaitu pemberian sedekah yang diberikan kepada seseorang sebelum dia jatuh miskin.
Nah, tindakan ini adalah satu tindakan penyelamatan. Jadi sebelum orang itu jatuh miskin, Anda sudah memberikan sedekah. Dengan cara apa? Nah, ini adalah suatu sedekah yang biasanya dilakukan oleh penyedia lapangan kerja. Jadi seandainya Anda itu adalah seorang entrepreneur dan Anda memperkerjakan banyak pegawai dan dari perusahaan yang Anda miliki, mereka dapat nafkah, mereka dapat bekerja. Nah, sedekah semacam ini menurut Rambam adalah sedekah yang tertinggi. Sedekah yang diberikan sebelum orang itu jatuh miskin. Misalnya ketika Anda menyekolahkan seseorang, ketika Anda memberikan donasi untuk pendidikan, ini termasuk pada sedekah yang tertinggi. Dan itu adalah hikmat dari filsafat Yahudi. Nah, seorang Yahudi diwajibkan melaksanakan sedekah. Dan ini juga diangkat oleh Tuhan Yesus di hadapan audiensnya yang memang adalah orang-orang Yahudi. Yaitu pengamalan dari Ulangan 16 ayat 20. Sedek, tirdof. Kalian harus berkejar-kejaran dalam melakukan sedekah. Nah, karena melakukan sedekah itu setara dengan melaksanakan hukum Taurat. Nah, itulah kenapa kita melihat banyak sekali entrepreneur dunia yang sangat kaya raya seperti Bill Gates, seperti Mark Zuckerberg, seperti George Soros. Mereka selalu terhitung sebagai orang-orang pemberi sedekah. Mereka selalu terhitung sebagai filantropis. Nah, karena mereka menganggap bahwa sedekah itu setara dengan melakukan hukum Taurat. Ini ditulis dalam literatur Yahudi Bava Batra 9a. Yang mengatakan bahwa sekulat sedekah keneged kol hamitzvot. Sedekah beramal adalah setara dengan melakukan seluruh perintah Taurat yang digabung menjadi satu. Nah, jadi Anda lihat di sini bahwa orang Yahudi itu diharuskan untuk melaksanakan segala perintah Torah yang berjumlah 613 masih plus peraturan-peraturan para nabi. Nah, tapi jenis sedekah yang sedang diukurkan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya lebih dari 8 kriteria yang diberikan oleh Rambam tadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus meletakkan satu dasar semuanya. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang kaya itu, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, yaitu jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Lukas 8 ayat 22. Nah, jadi hal ini bisa kita selaraskan dengan apa yang juga disabdakan oleh Tuhan Yesus. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 2. Jadi si orang kaya ini menggunakan ukuran semuanya. Maka Tuhan juga mengukurkan semuanya. Gimana kalau semua hartamu diberikan untuk sedekah? Nah, ukuran semua itu juga diangkat oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Nah, orang Yahudi, orang Israel, itu diajar untuk mengamalkan seluruh dari perintah Torah. Sesuai yang diucapkan oleh bangsa Israel yang dicatat dalam Keluaran 24 ayat 3. Lalu Musa datanglah dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan.
Jadi ini adalah janji atau nasar dari orang Israel bahwa segala yang ditulis dalam hukum Taurat itu semuanya akan kami lakukan. Dan itu menjadi dasar dari Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 10 yang mengatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi apabila ia mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah bagi semuanya. Nah, jadi ini adalah satu nasar. Seorang yang bernasar, dia harus memenuhi nasarnya. Si laki-laki yang kaya tadi mengatakan, semuanya sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Sejak aku bar mitzvah, hukum Torah itu sudah aku pikul seluruhnya. Berarti ini adalah nasar. Nah, itulah yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa sedekah dari muridnya itu seharusnya lebih besar daripada sedekahnya orang Farisi dan ahli Taurat. Dan ini dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 20. Dia bersabda demikian, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kata yang diterjemahkan oleh LAI dengan hidup keagamaan itu berasal dari kata Yunani dikaiosune. Nah, hal ini menjadi satu kesulitan yang besar bagi para penerjemah untuk menerjemahkan kebenaran ini. Apakah Tuhan Yesus sedang mengukurkan kebenaran orang Farisi dengan kebenaran dari murid-muridnya? Jelas ini nggak mungkin, karena ada banyak di ayat-ayat yang lainnya di mana Tuhan itu nggak setuju dengan cara hidupnya orang-orang Farisi. Maka kata dikaiosune yang artinya kebenaran ini itu diterjemahkan dengan hidup keagamaanmu. Tetapi kalau kita menimbang kembali dari apa yang sudah kita pelajari, bahwa kata dikaiosune atau kata dikaios itu adalah suatu kata yang dipakai dalam Septuaginta untuk menerjemahkan sedekah. Nah, apabila kita membaca dikaiosune ini dalam hubungannya dengan terjemahan yang ada di dalam Septuaginta, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya dikaiosune yang dimaksud oleh Rasul Matius di sini adalah sedekah dalam Perjanjian Lama, yaitu satu pengamalan yang diharuskan untuk dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Kalau Matius 5 ayat 20 itu kita baca dalam naskah bahasa Ibraninya, di sini Elias Hatter pada abad 17 itu dia menerjemahkan kata dikaiosune dengan kata sedekah. Nah, jelas sekali ada hubungan antara kata dikaiosune dengan sedekah. Jadi dengan pemahaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memahami Matius 5 ayat 20 ini, izinkan saya mengartikan Matius 5 ayat 20 ini dalam pemahaman yang saya berikan sebagai berikut. Maka aku berkata kepadamu, jika sedekahmu tidak lebih benar daripada sedekah dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, di sini tadi dikatakan bahwa keselamatan itu tidak dari perbuatan baik. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengukurkan satu perbuatan sedekah. Kalau sedekahmu tidak lebih besar daripada orang-orang Farisi ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, loh. Berarti di sini Tuhan Yesus sedang memberikan satu perintah bahwa murid-muridnya wajib melakukan perbuatan sedekah. Dan sedekahnya itu hendaknya jangan lebih sedikit, jangan lebih pelit,
daripada orang-orang Farisi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pemberian sedekah tadi? Semuanya kau berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Lukas 18 ayat 22. Nah, ada kata ikutlah aku. Ini tidak dipahami oleh si orang kaya tadi. Bahwa dia melekat kepada kecintaannya kepada Mamon. Sehingga dia amat sedih. Sehingga dia tidak dapat melakukan satu hal yang diperintahkan Yesus kepadanya. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kata ikutlah aku ini tidak dipahami oleh si orang kaya tadi. Ajakan Tuhan Yesus untuk menyerahkan seluruh hartanya itu dipandang oleh orang kaya ini sebagai kegiatan untuk hidup miskin nanti. Aku nggak bisa jadi orang miskin. Nah, pernyataan Tuhan Yesus, ikutlah aku, datanglah kemari, ikutlah aku. Itu tidak digubris oleh si orang kaya tadi karena kemelekatannya kepada Mamon. Nah, kita juga pernah membaca dari apa yang ditulis dalam Amos 5 ayat 4. Carilah aku, maka engkau akan hidup. Nah, dia menginginkan hidup yang kekal itu bukan? Dan Tuhan Yesus sudah menjawabnya, ikutlah aku. Nah, kekayaan akan mengikutinya. Tuhan adalah sang pemilik alam semesta. Jadi apapun yang kita punyai adalah miliknya. Ketika dia menyuruh muridnya untuk memberikan segala apa yang dia punyai untuk disedekahkan, kita harus percaya bahwa dia adalah sang pemilik alam semesta yang tidak akan membuat kita kelaparan. Dia akan memelihara kita. Tentu saja demikian, bukan? Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang kaya tadi. Ikutlah aku. Lek akharai. Ikutlah di belakangku. Berjalanlah di belakangku. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ikutlah agama Musa atau ikutlah agama Abraham. Bahkan dia tidak mengatakan, ikutlah agamaku. Tetapi Yesus mengatakan, ikutlah aku. Simple. Tetapi hal ini tidak dipahami oleh orang kaya tadi. Jika engkau ingin mencari hidup, maka ikutlah aku. Kepada setiap murid-muridnya yang dia temui. Misalnya kepada Matius dan Filipus. Dia mengatakan, ikutlah aku. Matius 9 ayat 9. Kepada Petrus dan Andreas. Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Matius 4 ayat 19. Kepada salah satu pengikutnya. Ia berkata, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tuhan Yesus selalu mengajak, ikutlah aku. Kepada orang muda yang kaya, ia berkata, datang kemari, ikutlah aku. Kepada Petrus menjelang kenaikannya ke surga, Yesus berkata, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi selalu ada tatanan, ikutlah aku. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa melaksanakan hukum Torah secara penuh itu tidak cukup. Percaya kepada kehidupan yang baik dengan melaksanakan segala tatanan moralitas dalam Alkitab kita, tentu saja itu baik. Tetapi itu tidak cukup untuk memberikan hidup yang kekal. Karena apapun amal ibadah dari manusia, sebenarnya di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor saja. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dengan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi perbuatan baik kita, dari kita yang orang berdosa ini,
semuanya seperti kain kotor. Tetapi sebagai pengikut Tuhan, kita diajar untuk menengok kanan kiri kita kepada siapa yang harus disedekahi. Nah, Lukas 18 ayat 24. Tuhan Yesus memandang dia dan berkata, alangkah susahnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, apa sih artinya ini? Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu ungkapan hiperbola bahwa susah deh bagi orang yang melekat kepada mamon untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti susahnya onta masuk lubang jarum. Nah, yang diminta oleh Tuhan tentulah bukan untuk menyengsarakan bagi murid-muridnya. Nah, itulah yang dipandang oleh murid-muridnya dengan bertanya balik kepada Yesus Kristus. Mereka berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan kalau onta seperti masuk lubang jarum? Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawabnya dengan demikian. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, Tuhan itu melihat apakah muridnya ini ada nggak sih kemelekatannya itu kepada mamon. Nah, kita dapat melihat banyak juga orang kaya, contoh-contoh orang kaya dalam perjanjian baru yang dapat mengikuti Kristus. Yang pertama adalah Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang kalau Anda membaca dalam literatur Yahudi lainnya, Nikodemus ini disebut dengan nama Nakdimon ben Gurion. Nah, dalam Ta'anit 3 ayat 19b atau dalam Gitin 56a atau dalam Avodazara 25a mengatakan bahwa Nakdimon ben Gurion ini, yaitu Nikodemus, adalah seorang yang kaya raya. Tetapi dia bisa mengikut Yesus, bukan? Nah, contoh yang lain yaitu Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini adalah seorang yang amat kaya. Dia mempersembahkan kuburnya yang masih baru untuk dipersembahkan sebagai tempat bagi dimasukkannya jasad Yesus ketika Yesus setelah disalib. Nah, memberi lahan kuburan di sebuah gua itu tentu bukan hal yang murah. Hanya orang kaya saja yang bisa memberi lahan seperti itu. Dan ini dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Nah, artinya di sini ada golongan orang kaya juga yang dapat mengikuti Yesus. Nah, kuncinya adalah masih adakah kemelekatan seseorang itu terhadap mamon. Kita harus mengingat bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Allah adalah Adonai El Elyon, Kone Shemaim Vaaretz. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah pemilik langit dan bumi. Apabila dia pemilik langit dan bumi, maka dia adalah Allah yang maha kaya. Jadi artinya, kekayaan dari siapapun yang kaya di bumi ini tidak akan setara dengan kekayaan dari Allah kita. Maka kalau Tuhan sang pemilik langit dan bumi ini mengatakan kepada calon muridnya, jualah hartamu, ikutlah aku. Kekayaan ada di dalam Tuhan kita. Dan kekayaan itu langgeng, kekal selamanya. Sampai langit baru, bumi baru, kita bersama-sama hidup bersama Tuhan Yesus dalam alam yang kekal. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa hanya di dalam Dia ada jalan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah Koneh Hashemayim, Varetz. Dia pemilik langit dan bumi. Anochi Haderek, Vehaemet, Vehachaim. Aku pemilik semuanya. Akulah jalan ke dalam kekekalan itu. Akulah kebenaran dan akulah hidup. Jadi di sini memang diktum sola fide, sola gratia, keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu betul, betul sekali. Tetapi pelajaran yang kita tarik dalam Lukas pasal 18 ini memberikan satu bukti bahwa orang yang sudah diselamatkan tetapi tidak mau berbuat baik, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pengajaran yang baik ini dan semangat yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita kiranya menjadi semangat bagi kita semua untuk semakin cinta kepada Tuhan kita. Shalom. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.